Hai, selamat datang di channel yang membahas kasus-kasus panas, viral, belum terpecahkan, dan kasus yang dianggap ganjal semuanya ada di Mrs. Jahat. Hari ini hakim membacakan hukuman kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J yang terdakwa utamanya adalah Ferdy Sambo dihukum hukuman mati, sementara Putri Chandrawati dihukum 20 tahun penjara. Kedua hukuman ini jauh dari perkiraan masyarakat dan tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Ferdy Sambo hukuman seumur hidup dan Putri Chandrawati dihukum 8 tahun penjara. Tentu ini keputusan berat hakim-hakim yang mulia untuk menuntut seorang mantan petinggi kepolisian di negeri ini Indonesia, yakni Kadif Propam Polri. Dalam persidangan, Hakim Utama Wahyu Iman Santoso menyebutkan motif Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati melakukan pembunuhan ke ajudannya sendiri, dan Mrs. Jahat juga merangkum keyakinan majelis hakim dalam memberikan hukuman mati ke Ferdy Sambo. 1. Hakim Wahyu mengatakan dengan yakin Putri Chandrawati jadi korban pelecehan itu tidak masuk akal sama sekali. Alasannya, tindakan Putri Chandrawati memanggil dan menemui almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat di kamarnya dinyatakan terlalu cepat untuk seorang korban kekerasan seksual ke pelaku kekerasan seksual. Ditambah lagi, seharusnya luka trauma akibat tindak pidana kekerasan seksual melalui proses pemulihan yang cukup panjang. Sedangkan Putri Chandrawati hanya membutuhkan beberapa hari saja. Hal ini didukung oleh kesaksian ajudan dan asisten rumah tangga yang menyebutkan kalau setelah Nofriansah Yosua Huta Barat ditembak, Putri mengadakan makan malam dan rutin melakukan pertemuan ke ajudan-ajudannya, termasuk asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf. Mereka juga mengatakan kondisi Putri layaknya seperti orang normal pada umumnya. Hakim Wahyu mengatakan bahwa seorang korban pelecehan atau tindak kekerasan seksual tidak bisa sekejap mata untuk sembuh dari traumanya. Bahkan tidak jarang ada korban yang menyerah sehingga terdapat korban yang mengakhiri hidupnya. Jadi hakim menyatakan sangat tidak masuk akal dalih korban kekerasan seksual yang disampaikan oleh Putri Chandrawati. Hakim juga menyinggung tim Ferdy Sambo yang dianggap tidak bisa membuktikan alur perselingkuhan yang dinarasikan selama ini, sehingga hakim menyimpulkan kalau terbunuhnya Nofriansah Yosua Huta Barat karena perbuatan Yosua, di mana perbuatan tersebut yang menimbulkan perasaan sakit hati yang begitu mendalam ke Putri Chandrawati. Jadi hakim tidak terlalu yakin kalau korban Nofriansah Yosua Huta Barat lah yang melakukan pelecehan seksual atau perkosaan atau bahkan perbuatan yang lebih dari yang dikatakan oleh Putri Chandrawati, sehingga alasan tersebut dikesampingkan oleh majelis hakim. Tapi di persidangan hakim tidak menguraikan sebenarnya perbuatan apa yang membuat Putri Chandrawati sangat sakit hati ke Yosua, sehingga Putri Chandrawati bisa-bisanya mengarang cerita pelecehan ke suaminya Ferdy Sambo. Atau benarkah sebenarnya ini bahasa halus majelis hakim yang memberitahukan kalau ada isu perselingkuhan antara Yosua dan Putri Chandrawati? 2. Hakim meyakini Ferdy Sambo ikut menembak Yosua. Majelis hakim memperoleh keyakinan yang cukup kalau Ferdy Sambo juga melakukan penembakan ke Nofriansah Yosua Huta Barat dengan menggunakan senjata Glock yang pada waktu itu Ferdy Sambo mensiasatinya dengan menggunakan sarung tangan warna hitam. Hakim juga menimbang bahwa Ferdy Sambo juga memiliki satu pucuk senjata merek Glock 17 buatan Austria dengan nomor seri NUM 135. Pernyataan tadi majelis hakim analisis berdasarkan barang bukti dan keterangan ahli Arif Sumirat, keterangan Rifa Rizal Sumial, dan keterangan saksi Richard Eliezer yang disimpulkan ada 3 fakta. Apa saja fakta yang mengejutkan? Simak selengkapnya di Mrs. Jahat. Fakta pertama, Ferdy Sambo pada saat di TKP dinyatakan membawa senjata api di pinggang sebelah kanannya. Ferdy Sambo memiliki satu senjata api merek Glock Austria dengan seri NUM 135 yang berisikan 12 magazin senjata Glock 17, dan magazin inilah yang digunakan oleh saksi Richard Eliezer atau Baradae untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Hal ini diketahui setelah dilakukan pemeriksaan Hestem. Ternyata ada 6 butir peluru tersebut bermerek 9 pin CH, lalu 5 butir peluru bermerek 9 SMB, dan 1 butir peluru bermerek Luger Z79 mm, dan peluru merek Luger Z79 mm inilah yang diidentifikasi sama dengan senjata dengan peluru yang dimiliki oleh Ferdy Sambo.
Hal ini terbukti pada saat dilakukan penyitaan barang bukti oleh tim kepolisian saat menggeledah kediaman Ferdy Sambo. Fakta ketiga, berdasarkan saksi-saksi, hakim yakin kalau Ferdy Sambo melakukan penembakan ke Nofriansah Yosua Huta Barat dengan menggunakan senjata jenis Glock dengan memakai sarung tangan warna hitam. 3. Majelis hakim berpendapat kalau kasus ini adalah kasus perencanaan pembunuhan. Majelis hakim menjelaskan dalam persidangan 13 Februari 2023 kalau terdakwa Ferdy Sambo telah memanggil terdakwa saksi Richard Eliezer Lumiu untuk mewujudkan kehendak mantan Irjen Bintang 2 tersebut untuk membunuh ajudannya Nofriansah Yosua Huta Barat dengan cara menembak menggunakan senjata api milik saksi Barada Eliezer yaitu Glock 17. Kemudian terungkap fakta bahwa benar Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal akibat 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar. Hal ini diyakini oleh hakim dengan melihat kesesuaian hasil visum. Dan kematian Nofriansah Yosua Huta Barat akibat perbuatan terdakwa Ferdy Sambo bersama saksi Richard yang sebelumnya menuruti perintah terdakwa dengan segala skenario yang dibuat oleh Ferdy Sambo.